Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Adel di Story Adel. Selamat malam teman-teman. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Oke teman-teman, pada malam hari ini aku akan membawakan satu kisah ya teman-teman, dari teman kita yang mengirimkan kisahnya gitu ke aku. Dia adalah seseorang yang tinggal di daerah Bekasi gitu teman-teman ya. Nah, sebelumnya aku pernah mau kasih tahu kalau kalau nanti ada terdengar sesuatu atau apa, inilah di tempat aku gitu ya guys. Karena kemarin waktu aku bikin video yang Citayam itu ternyata tertangkap suara bahwa ada yang tertawa gitu ya guys ya. Insya Allah mudah-mudahan sekarang enggak ya guys ya. Oke teman-teman, langsung aja pada ceritanya. Di sini adalah teman aku namanya Cindy ya teman-teman. Teman aku ini dia mengirimkan kisahnya, teman kita juga gitu ya, di subscriber kita. Dia membagikan kisahnya pada waktu dirawat di Rumah Sakit Umum Bekasi gitu ya teman-teman ya. Pada saat itu teman-teman, si Kak Cindy ini dia kebetulan sakit dan terkena sakit tipes gitu ya guys ya. Namanya tipes itu pasti kan kalau sudah tidak baik itu pasti akan dirawat. Tepat waktu itu dia dirawat gitu ya guys ya. Kebetulan kamarnya itu adalah di atas gitu, di lantai 2 lantai 2, kata dia tuh di lantai 2 teman-teman. Nah persis dia dapat tempat tidur itu dia di pojok gitu, dan di pojok itu jendela gitu, jendela dan hordeng yang bisa melihat ke bawah gitu. Jika umpamanya kita agak-agak bete gitu kan pagi, kita bisa melihat ke bawah dengan membuka hordengnya gitu ya guys. Nah Kak Cindy ini ditemani oleh seorang kakaknya gitu, dan bergantian dengan orang tuanya. Tepat di hari ketiga, Kak Cindy ini malam-malam kakaknya itu bilang kalau bahwa kakaknya itu mau ke bawah dulu gitu ya guys ya. Dia mau ke bawah, ingin minum kopi, ingin istirahat gitu, dan ditanya Kak Cindy, Cindy itu bisa sendiri, dan Cindy itu bilang bisa gitu ya guys. Nah pada saat itu guys, Kak Cindy ditinggal tepat sekitar jam setengah 2 malam gitu. Nah kebetulan si kakaknya itu turun ke bawah gitu, dan tiba-tiba Kak Cindy ini kok duduk, dia ingin makan biskuit gitu dengan minum susunya, dan tiba-tiba tanpa disengaja gitu dia melihat ke bawah gitu, dan dia melihat gitu guys, di bawah itu semacam, kalian tahu nggak sih, kayak semacam tempat tidur yang kalau didorong-dorong gitu kayak IGD gitu ya guys. Kayak kita mau dibawa ke kamar kan pasti didorong-dorong, dan dia melihat itu teman-teman, dan dia sepintas setengah tidak percaya karena yang dia lihat itu adalah tempat tidurnya yang berjalan sendiri gitu teman-teman. Nah pada saat itu dia seperti begini, dan dia seperti begini, tapi dia seperti penasaran, dia balik lagi gitu teman-teman. Dia melihat ternyata benar tempat tidur itu jalan sendiri gitu ya guys ya, setengah 2 pagi. Nah dia spontan langsung dia istighfar dong, astagfirullahaladzim, bener gak sih yang saya lihat gitu kan. Nah tanpa tidak sengaja lagi dia semakin penasaran teman-teman. Dia penasaran dan dia mencoba untuk membuka hordeng itu gitu, dengan dia melihat lagi ke bawah, dan si tempat tidur itu berhenti guys gitu, berhenti. Dan waktu pertama dia lihat itu posisinya hanya berjalan dan tidak ada orang yang tertidur gitu ya teman-teman. Tapi ketika pada saat dia kedua kali dia melihat, tiba-tiba dia sudah melihat ada orang yang tertidur dan diselimuti kain putih gitu ya guys ya. Dan anehnya lagi, tempat tidur itu kok tidak ada yang dampingin, istilahnya nggak ada perawat yang mendorong ataupun apa gitu. Dan dia hanya melihat, terus dia tutup lagi hordengnya gitu ya guys ya. Akhirnya dia seperti kayak, bener nggak sih gitu apa yang saya lihat, kata Kak Cindy seperti itu ya guys ya. Akhirnya dia mencoba untuk
uh, rasa penasaran dan takut itu ada gitu ya guys ya. Nah tiba-tiba dia naik ke tempat tidur gitu guys ya, naik ke tempat tidur, berusaha dia menenangkan uh, hatinya dan pikirannya yang udah nggak tahu kemana gitu ya guys. Pasti otomatis semua orang pasti melihat itu rasa takut gitu ya guys ya. Nah belum ada selang 5 menit kemudian si Kak Cindy ini turun lagi dari tempat tidurnya gitu ya guys. Nah pada saat dia turun, tiba-tiba dia tidak melihat lagi gitu guys, dia ngintip lagi, tidak melihat itu tempat tidur lagi gitu kan. Nah tiba-tiba dia mencari-cari gitu ya guys, mencari-cari di bawah, ke sana ke sini, matanya mencari di mana gitu ada tempat tidur itu yang tadi dia lihat. Dia berhalusinasi mungkin gitu ya teman-teman. Tapi dia merasa yakin itu dia tidak halu gitu ya teman-teman, karena dia kan sambil makan roti dan minum susu gitu ya, istilahnya dia dalam kondisi yang sadar gitu ya guys. Nah tiba-tiba dia berusaha untuk duduk dengan tenang, membuka hordeng, dan dia tetap menatap ke bawah gitu. Selang berapa menit, 1 menit kemudian dia sepertinya ingin melihat lagi apa benar apa enggak gitu kan. Dan dia pikir di saat dia menunggu itu sudah tidak ada lagi gitu kan. Dan dia dengan santainya sambil melihat ke bawah, minum susu, makan roti gitu ya teman-teman. Tiba-tiba dari ujung lorong itu dia melihat secara pelan-pelan melihat tempat tidur itu berjalan lagi gitu teman-teman, berjalan lagi dengan ada seseorang yang tidur di sana gitu ya guys. Nah tiba-tiba tapi yang ketiga kali ini dia melihat ada perawatnya gitu teman-teman, ada perawatnya yang mendorong gitu kan, mendorong tempat tidur itu. Langsung dia berpikir dong, oh iya ini mah nyata kali gitu kan, ada yang bener-bener mau dibawa ke satu ruangan atau dipindahkan ke kamar. Tapi tiba-tiba tempat tidur itu berhenti gitu guys, persis di saat pertama kali dan kedua tempat tidur itu berhenti. Nah dan ketika tempat tidur itu berhenti, si Kak Cindy ini merasa apakah benar gitu ya, tapi dia merasa kok hatinya itu seperti mengatakan bahwa ini tempat tidur yang tadi gitu ya guys ya. Dengan punya keberanian dan mengumpulkan keberanian menghilangkan rasa takut itu, dia tetap melihat, dan dia melihat 2 perawat guys. Dia melihat 2 perawat itu, dan tiba-tiba perawat itu perlahan melihat dia ke atas. Dan dia melihat begini guys gitu ya, dia melihat begini ke arah si Kak Cindy itu. Dan dia melihat itu wajahnya itu bukan yang manusia kita begini gitu ya. Kondisinya tuh mukanya pucet guys, pucet banget mukanya. Dan yang laki-lakinya itu juga melihat dia pucet, merinding guys. Pada saat dia melihat itu, Kak Cindy langsung astagfirullahaladzim, ternyata benar guys. Dan pada saat si perawat melihat ke atas dan Cindy melihat ke bawah, dia sipar astagfirullahaladzim. Dan ketika pada saat si perawat ini mau membuka penutup dari orang yang tertidur di tempat tidur itu guys, langsung dia nggak pakai komen lagi, langsung dia tutup hordengnya guys. Dia tidak akan sanggup, mungkin itu hanya hanya uji coba dia bahwa si Kak Cindy itu harus melihat apa yang dia bawa dan siapa yang terbaring di sana gitu guys. Tapi dengan spontan itu ditutup oleh Kak Cindy dan dia tidak mau melihat lagi. Nah selang berapa menit dia coba untuk berdoa, terus dia mencoba istighfar gitu ya guys. Tapi rasa penasarannya itu dia sangat menggebu-gebu gitu ya guys, sangat menggebu-gebu, ingin sekali gitu dia membuktikan itu siapa gitu kan. Nah sesaat kemudian dia duduk dan dia naik lagi teman-teman ke tempat tidur. Pada saat dia naik ke tempat tidur, datang ada yang ketuk pintu kamar dia. Teman-teman, di satu ruangan itu ada 4 orang gitu. Nah ketuk pintu dan dia masuk. Dan pada saat masuk itu dia tidak mendengar langkah ya guys ya. Dia tidak mendengar langkah, apakah
ada yang masuk atau tidak gitu ya. Dia hanya mendengar ketukan gitu. Dan pada saat itu dia menunggu siapakah, apakah abangnya gitu kan, apakah ayah, apakah kakaknya ataukah suster lain gitu kan. Nah pada saat dia menunggu gitu kan, nah tiba-tiba dia melihat ada di bawah hordeng itu, di bawah hordeng kan, kalau kamar tuh di hordeng-hordeng, dibatasi dengan hordeng. Dia melihat kayak ada sepatu dan kaki itu putih gitu teman-teman ya. Dia merasa itu adalah perawat gitu kan. Nah tiba-tiba pada saat dia memanggil gitu, sus gitu kan, sus gitu. Nah dengan tiba-tiba guys, itu hordengnya dibuka oleh perawat itu, dan yang dia lihat adalah perawat yang tadi di bawah teman-teman. Coba kalian bayangin, dia melihat di bawah, tiba-tiba dia dibuka hordengnya, dia sudah di depan matanya. Spontan guys, dia langsung teriak sekencang-kencangnya sampai pasien di sampingnya itu terbangun, sampai menanyakan ada apa mbak, ada apa gitu. Nah selang dia sedang ditenangkan oleh pasien sebelah atau penunggu sebelah, datanglah kakaknya itu teman-teman. Dia seperti orang kejang, maksudnya dia itu seperti ketakutan dan benar-benar takut gitu ya guys. Dan akhirnya si kakaknya datang dan menanyakan kepada si Kak Cindy ini, ada apa gitu kan, kok sampai segininya gitu. Mulailah si Kak Cindy ini menceritakan awalnya sampai dia berteriak, sampai dia membangunkan orang-orang di sekitarnya gitu ya guys ya. Dan setelah itu abangnya pun merasa dan abangnya berbalik cerita bahwa dari tadi dia turun sampai dia naik pun dia merasa seperti ada yang mengikuti gitu ya guys ya. Nah setelah itu teman-teman, menjelang pagi mereka tidak tidur gitu, dan Kak Cindy mungkin sudah dikasih obat dan tidur. Yang tidak tidur adalah kakaknya, dan di samping-sampingnya itu satu kamarnya itu bercerita bahwa kalau di rumah sakit itu tidaklah seperti yang kita bayangkan gitu ya, maksudnya aman-aman saja gitu ya guys. Ternyata tidak, rumah sakit guys, apalagi kondisinya kita posisinya di atas, di dekat jendela, hordeng bisa dibuka dan bisa melihat ke bawah, pasti akan ada sesuatu gitu guys. Oke, itu aja guys cerita aku kali ini. Terima kasih ya Mbak Cindy yang udah berbagi cerita kepada saya. Semoga Mbak Cindy sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak berdoa agar kita tidak selalu diganggu oleh hal-hal yang menurut kita sangat menakutkan. Oke, seperti biasa guys, sehat selalu buat kalian semua. Terima kasih, jangan lupa like-nya, subscribe-nya, juga komen dan juga di-share jika kalian ingin menge-share gitu ya teman-teman. Thank you for watching. Murah rezeki dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.